Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mana bab 1 kemarin sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Ya. Bab 2 ini kita akan membahas tentang statistika. Ya. Dulu di kelas 9 ya, pernah diajarkan ya di SMP apa itu statistika. Ya. Sekarang kita kembali ulang. Ada beberapa materi yang ditambahkan di SMA tentang statistika ini, tapi dasar-dasarnya tetap dipakai di sini ya, sama seperti yang di SMP diajarkan. Di sini akan kita ulas lagi biar lebih paham dan kuat kemampuannya untuk di materi yang baru dipelajari nanti tentang statistika ya. Di bab 2 ini, di statistika ini, sebelum kita menghitung mediannya, modus atau median ya, ada bagian pentingnya sebelum itu ya. Kita akan bahas itu satu persatu. Nah, di sini ada bab 2 statistika ya. Di matematik itu ada dua ya. Ada dua perbedaannya. Ada statistik ya, ada juga yang pakai A, statistika. Apa sih bedanya ini ya? Kalau statistik ini berarti datanya atau angka-angkanya atau hasil perhitungannya. Tapi kalau statistika itu apa? Yaitu ilmunya. Ilmu yang mempelajari data. Jadi itulah tugas kita di bab ini. Kita harus mempelajari data ini. Kira-kira data ini harus diapain sih? Cara tampilannya, cara perhitungannya. Nah, itu yang kita pelajari. Maka di sini babnya itu statistika, bukan statistik. Ya, kita akan mempelajari data tersebut harus seperti apa disajikan, harus seperti apa dihitung dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data. Gitu ya. Nah, di statistika ini nanti ada yang namanya juga apa aja ya? Ada juga yang namanya sampel. Ada juga yang namanya populasi. Kalian pasti nggak asing dengan kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini. Bapak jelaskan dulu yang populasi. Apa itu populasi? Ya, kumpulan semua ya, himpunan yang akan diteliti. Ya, jadi kalau populasi itu berarti kumpulan semua himpunan yang akan diteliti. Nah, apa itu sampel? Sampel itu bagiannya ya. Bagian dari populasi. Nah, apa sih contohnya sampel? Nah, seperti musim sekarang ya, pandemi COVID ini, ada beberapa rumah sakit yang melakukan penelitian, yaitu berupa sampel ya, diambil di setiap kelurahan ya, di setiap kecamatan diambil beberapa orang untuk dites darahnya atau dites swabnya. Tapi nggak semua ya, hanya beberapa bagian yang menjadi sampel. Nggak mungkin semua orang dites ya. Jadi diambil beberapa bagian, yaitu bagian dari populasi yang akan diteliti. Nah, itu perbedaannya antara sampel dan populasi. Nah, ini kan berguna nanti di perhitungan selanjutnya. Ya, ini hanya pengertian awal-awal aja. Mengingat saja apa itu statistik, apa itu statistika, apa itu sampel, dan apa itu populasi. Nah, yang harus kita pelajari pertama ini adalah namanya penyajian data. Nah, ini yang bagian pentingnya. Ya, kenapa sih data itu harus disajikan? Ya, kenapa ini? Ya, wajib. Satu, ini akan membuat variasi. Ya, variasi artinya tampilannya nggak monoton. Ya, jadi nggak kayak gitu-gitu aja. Jadi harus berbeda. Nah, ini agar apa? Agar menarik. Ya, kenapa menarik? Jelas. Kayak di koran-koran itu kan pasti halaman depannya langsung berupa apa? Lingkaran grafiknya, berupa diagram batang, berupa diagram garis dan lain-lain. Kenapa? Biar orang yang melihat itu tertarik dengan data yang disajikan. Ya, terus lebih simple. Ya, kenapa? Biar orang melihatnya itu nggak pusing. Ya, jadi biar lebih mudah, jadi lebih gampang aja gitu. Jadi kenapa sih data disajikan? Berarti harus biar apa? Biar bervariasi, ya, tidak monoton, menarik dan simple. Jadi orang tertarik untuk membacanya. Ya, itulah alasan kenapa data itu harus disajikan. Nah, pertama yang dibahas ini adalah diagram garis. Ya,
Diagram garis itu diagram yang paling dasar ya, yang paling gampang ya, dari SMP sudah dijelaskan. Bapak kita langsung ke contohnya, tapi ada bagian garis bawah ini ya. Pada diagram garis, sumbu X itu sebagai sumbu horizontal, berarti yang mendatar ya. Jangan lupa ya. Sumbu X itu berarti yang mendatar. Nah, ini X ini menjadi sumbu horizontal. Nah, untuk satuannya, misalkan ingin meneliti jumlah curah hujan dalam seminggu, berarti sumbu X itulah harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, terus apa itu sumbunya? Sumbunya berarti sumbu yang vertikalnya ya, yaitu hasilnya, yaitu berupa angkanya atau frekuensinya nih ya. Jadi harus diingat nih, sumbu X sebagai satuannya atau yang data awalnya, terus sumbunya itu berarti hasilnya ya, jadi frekuensinya. Kayak tadi misalkan contohnya adalah tadi menghitung curah hujan dalam seminggu, berarti sumbu X nya itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Terus sumbunya itu berarti frekuensinya atau hasilnya, misalkan 20 meter kubik, 40 mm kubik, dan lain-lain seperti itu ya. Lanjut ke contohnya. Nah, ini ada contohnya hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari dan Juli. Nah, ini. Nah, Januari dan Juli ini ya akan menjadi sumbu X atau yang mendatar atau yang horizontal. Itu 6 bulannya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, berapa frekuensinya atau jumlahnya? Januari ada 10 ton dalam ton ya. Februari juga 15 ton, Maret 30 ton, April 35 ton, Mei 5 ton, Juni 45 ton, Juli 60 ton. Nah, sekarang buat diagram garisnya. Nah, cara membuat diagram garis yang paling penting adalah sumbu X-nya harus berurutan dari yang paling kecil, dari yang berurutan dari awal, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Begitupun sumbu Y-nya dimulai dari yang terkecil ya. Gak mesti harus 10, mulai dulu dari skala yang kecil, yaitu 0 ke 10, jaraknya 10, harus imbang. Selanjutnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Ini nggak boleh ngacak. Kenapa nggak boleh ngacak? Biar grafiknya itu konsisten atau perbandingannya tidak terlalu jauh, jadi gambar grafiknya hasilnya bagus. Kalau intervalnya ngacak, misalnya ini 0, ini 30, ini 50, ini 70, ini 100, nah itu nggak bisa ya, artinya nanti gambarnya terlalu jomplang atau tidak terlalu seimbang ya. Jadi antara ini sumbu X dan sumbu Y masing-masingnya harus punya perbandingan yang pas ya, agar gambar grafiknya juga bagus seperti itu ya. Kita lihat dari sini, bulan Januari ada 10, nah tinggal kita hubungkan titik ini 10 ya. Bulan Februari juga ada berapa? Ada Februari ada 15, berarti di antara 10 dan 5 ya. Ini nggak apa-apa, yang penting kita skalanya tepat gitu ya. Nah, terus bulan Maret ada 30, ya udah kita hubungkan saja di sini gitu ya. Bulan April ada 35, kayak tadi di tengah-tengah. Nah, terus bulan Mei 25 ya, sama kayak tadi di tengah-tengah, maaf. Nah, ini 25. Terus bulan Juni 45 di tengah-tengah juga. Terus bulan Juli 60. Tinggal kita hubungkan ya. Nah, apa sih manfaatnya hubungan ini, garis-garis yang berhubung? Ya, biar kita tahu kapan data ini naik, kapan dia turun. Berarti dia turun ketika bulan April ke Mei. Setelah itu dia naik lagi, naik lagi. Jadi hanya turun ketika di bulan Mei gitu. Itulah manfaat dari penyajian data. Kita langsung tahu informasinya tanpa kita harus membaca datanya. Seperti itu ya. Jadi bisa di koran-koran tuh ini ditampilkan nih ya, berupa tabel diagram garis, biar orang langsung menarik, wah ini apa sih gitu ya. Tuh. Lanjut, diagram batang. Diagram batang ini hanya lanjutan dari diagram garis ya. Jadi kalau tadi bentuknya garis, sekarang berupa batang, artinya seperti apa, balok apa, persegi panjang ya, hampir mirip ya. Jadi yang ini akan menjadi sumbu X ya, satuannya. Nah, nanti hasilnya itu frekuensinya akan menjadi sumbu Y. Nah, ini 2012 ada 10, ya udah kita bikin kotaknya sampai frekuensinya 10 gitu. 2013 juga sama, bikin frekuensinya sampai 20.
dan seterusnya. Didapatlah seperti ini gitu ya datanya. Nah, termasuk ini juga cara membuat batangnya juga nggak boleh sembarangan. Jarak ini ke sini, ke sini, ke sini juga harus seimbang, tidak boleh sembarangan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, gitu. Nah, juga sama nih, frekuensinya juga sama. Skalanya harus sama. 10 ke 20 jaraknya 10. Nah, seterusnya juga sama, harus bertambah 10. Seperti itu cara bikin diagram batang. Nah, bisa sih ada juga ditambahkan di sini ya. Tengah-tengahnya boleh titik, sini juga titik gitu ya. Tuh. Nah, ini nanti kita hubungkan ini ke sini kita ya. Tuh, ya sama aja sih. Nah, jadi ini intinya diagram batang ini bentuknya berupa batang-batang atau berupa kotak atau persegi panjang seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini diagram lingkaran. Nah, ini yang sering keluar juga di apa? Di soal-soal ya diagram lingkaran ini. Kalau di PS itu sering keluar di soal-soal ujian nasional atau soal tes gitu ya. Nah, dalam diagram lingkaran ini ada beberapa yang harus dikuasai. Pertama, ya, sudutnya. Sudut dalam diagram lingkaran itu jumlahnya 360 derajat. Nah, ini akan dibagi menjadi beberapa sektor. Ya, ini kan ada 1, 2, 3, berarti 3 sektor. Nah, tugas kita mencari kira-kira ini berapa derajat. Ya, ini berapa derajat, ini berapa derajat. Ya, jadi itulah tugas kita nanti membuat diagram lingkaran. Atau soalnya dibalik. Sudah diketahui derajatnya, tapi jumlah orangnya kita nggak tahu. Nah, itu bisa dibulak-balik soalnya. Ya, intinya adalah di diagram lingkaran ini kita butuh sudutnya. Kita harus paham dulu berapa sih jumlah sudut dalam lingkaran dan cara menghitungnya gimana. Ya, oke. Kita lanjutkan ke contoh soalnya aja ya. Nah, ini tabel di samping menunjukkan anggota ekskul nih ya, ada sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, tenis, meja. Jumlahnya kalau sepak bola 60, basket 50, voli 45, bulu tangkis 25, tenis meja 20. Nah, kita harus disuruh membuat presentasi tiap objek. Ya, jadi kita harus buat lingkaran lalu kita hitung berapa derajatnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu di sini. Misalkan buat tabelnya lagi deh. Jenis olahraga disingkat jadi JO. JO jenis olahraga. Ada sepak bola. Ini ada sepak bola. Ada basket. Ada voli. Ada bulu tangkis. Ada tenis meja. Nah, jenis olahraga. Terus jumlahnya atau frekuensinya. Ada 60, 50, 45, 45, 25, sama 20. Nah, setelah sekarang mencari sektornya atau sudutnya ya. Kira-kira untuk sepak bola berapa derajat sih? Berapa sudutnya gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita perbandingkan. Karena semua sebuah lingkaran dimintanya berarti jumlahnya adalah 360 derajat gitu ya. Berarti jadinya kita kan mau buat derajatnya ya. Berarti kita lihat dulu jumlah frekuensinya atau jumlah, sini kita tulis dulu ya, jumlahnya adalah 60 tambah 50 tambah 45 tambah 25 tambah 20. Berarti ini 0 ya, simpan 1 di sini tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 6 7 12 tambah 4 16 200 ya. Jumlahnya adalah 200 seperti itu ya. Oke, kita hitung sudutnya ya. Cara menghitung sudutnya adalah kita tulis dulu di sini ya, yang sepak bola itu tadi berapa jumlah frekuensinya, jumlahnya adalah 60, perbandingkan sama jumlah seluruhnya berapa nih, 200 dikali sama jumlah sudut lingkaran berapa, 360 derajat. Tinggal kita coret aja semuanya ya, 0 coret sama ini ya. 6 dibagi 2 3, tinggal 3 kali 3 6 sama dengan 108 gitu ya.
Terus apa lagi? Basket. Basket. Basket itu jumlahnya berapa? 50. Berarti 50 per 200 dikali 360. Sama coret nolnya. Coret lagi yang ini. Nah, 36 dikali 5 dibagi 2. 36 dibagi 2 bisa 18. Ini 18 dikali 5 berapa? 90. Gitu ya. Terus poli. Poli jumlahnya adalah 45, berarti 45 per 200 dikali 360. Sama coret. Coret lagi. Ya. Oh, nggak ada yang coret, berarti kita sederhanakan. Nanti hasilnya adalah 81 derajat ya. Terus apalagi? Bulu tangkis. Bulu tangkis berapa? 25, berarti 25 per 200 dikali 360 derajat ya. Berapa hasilnya? Nanti tinggal kalian hitung, tinggal dicoret terus kalian bagi-bagi, hasilnya adalah 45 derajat. Terus apa lagi? Tenis meja berapa jumlahnya? 20 per 200 dikali 360 derajat sama dengan, ya tinggal kita coret, nanti hasilnya adalah dapat 36 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudutnya atau sektornya dalam bentuk derajat. Ada 108, 90, 81, 45, dan 36 ya. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, sudutnya 108, 90, 81, 45, 30. Nah, kalau sebelah kiri dalam bentuk persen. Nah, bedanya kalau bentuk persen ini dikalikan sama 100 per persen, tapi cara sama. 60 frekuensinya per jumlah frekuensi ya. Frekuensi yang diketahui dibagi jumlah seluruh frekuensi dikali 100%, dapat 30. Basket 25, volley 22,5, bulu tangkis 12,5, dan tenis meja 10%. Nah, jika dibuat lingkarannya jadi seperti ini gitu ya. Ya, ini kan 90 derajat, berarti ini adalah sudut siku ini setengahnya dari 90 ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan kalau bentuknya seperti ini orang jadi menarik. Coba kalau bentuknya seperti ini, pasti orang akan malas membacanya. Makanya itulah dibutuhkan yang namanya penyajian data agar lebih menarik, lebih bervariasi, dan lebih simple ya, agar orang langsung dapat informasinya tanpa perlu membaca-baca yang ininya gitu ya. Itulah manfaat dari penyajian data. Jadi jangan bingung kenapa sih di koran-koran, di majalah selalu datanya bentuknya lingkaran, diagram batang, diagram garis. Itu tujuannya agar si pembacanya bisa lebih menarik dan bisa lebih gampang memahami data-datanya gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas penyajian datanya saja ya. Jadi ada 3 ya, diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Ini tiga penyajian data yang sering dipakai atau yang sering digunakan ya. Ada juga sih diagram gambar tapi jarang. Ada juga diagram daun juga jarang ya. Ini yang lebih sering digunakan karena lebih simpel, lebih mudah, dan lebih bervariasi seperti itu ya. Bapak rasa cukup sampai sini pertemuan kali ini ya. Jika ada kesulitan dalam memahami, silakan hubungi Bapak dalam bentuk pertanyaan ya, melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom ya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.